materinya. Dan teman-teman yang saya banggakan juga udah menyempatkan untuk gabung di Zoom kali ini. Nah, pertemuan kali ini perkenalkan saya Mili Rohma ini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Nah, hari ini itu yang akan melakukan presentasi adalah Kak Agus. Nah, dengan materi analisis kompleks. Nah, kepada Kak Agus dipersilakan. Kedengaran ya? Kelihatan nggak papan tulisnya? Iya, Kak, kelihatan kok. Eh, Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berkumpul di lewat platform Zoom ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman semua mahasiswa, eh, untuk membantu perkuliahan teman-teman semua ya. Kemudian untuk memulai uh, dari kali ini sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian sudah saya lihat ya, ya walaupun saya bukan bukan dosen kalian ya, jadi saya tidak tidak mengoreksi secara detail gitu kan, tapi secara umum mungkin eh, sudah mulai memahami ya bentuk umum dari bilangan kompleks yang pertemuan sebelumnya sudah di ini dijelaskan ya. Rata-rata sudah memahami insya Allah. Mungkin nanti akan saya coba bikin kunci jawabannya, mungkin bisa koreksi masing-masing aja nggak apa-apa ya. Nah, kita belajar di sini ya bukan untuk mencari nilai gitu, tapi ya untuk membantu teman-teman semua memahami. Kalau memang ada ditanyakan terkait dengan mata kuliah ini, silakan boleh dijapri. Kalau misalkan apa ini japri aja nggak apa-apa. Kalau di grup mungkin kalau kadang-kadang ditutup juga ya, yang di grup kadang-kadang ya adminnya aja yang bisa mengakses gitu, yang bisa ini. Oke, selanjutnya yaitu kita ke koordinat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan kompleks itu bentuk umumnya gini ya. Bentuk umum itu Z sama dengan X ditambah bisa Y, bisa YI ya. YI gitu. Dimana X-nya itu bilangan real, jadi X-nya yang bilangan real. Dimana X dan Y-nya itu pasti bilangan real. Kemudian kita sedikit apa namanya flashback ya. X dimana X itu adalah real part dan Y itu imaginary part atau bagian real, bagian imajiner. Kalau ada yang pertanyaan bisa langsung angkat tangan boleh, atau bisa mengaktifkan mikrofonnya boleh, atau mungkin bisa lewat chat juga boleh, lewat grup chat ya. Kemudian, nah ini disebut sebagai bentuk koordinat ya, bentuk apa sih? Bentuk kartesius dari bilangan real ya, karena ada X dan Y, ini bentuk kartesius. Ini bentuk apa namanya? Gambarkan secara produk apa namanya diagram kartesius, maka ini akan menjadi seperti ini.
gitu ya. Atau enggak ini ternyata kartesius. Jadi ini bagian realnya ya. Ini bagian X-nya bagian real. Oke, bagian realnya. Ini bagian imaginary-nya. Ini X ditambah Y. Dari bilangan kompleks ya, begitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, kita akan membahas, selain kita membahas terkait dengan bentuk lain dari bilangan kompleks ini, kita akan membahas dua buah operasi setelah itu ya, yaitu operasi pangkat dan akar. Hari ini tuh kita akan membahas operasi pangkat dan akar. Operasi pangkat dan akar. Kalau pangkat oke lah gampang. Mungkin kalau misalkan kita bisa ini apa namanya? Kalau pangkat kan gampang ya. Kan contoh deh. Kalau pangkat ya. Contoh misalkan kita punya 1 + I pangkat 2. Kira-kira hasilnya berapa? Coba ada yang bisa jawab tanpa harus saya ini. Oke lah, gak apa-apa. 1 + I pangkat 2 ya berarti kan 1 + I dikali 1 + I. Gitu kan ya. Coba kira-kira hasilnya berapa? Bisa ada yang jawab? Kita udah belajar perkalian kemarin ya. Di pertemuan selanjutnya. Kira-kira kalau kita pengennya 1 + I pangkat 2, maka hasilnya apa? 2i. 2I, oke. 2I. Tapi kalau misalkan saya nggak Tidak. Pikiran, Kak. ini udah akar 2 kali akar dari akar -1. Kan bingung ya? Kan bingung udah begini kan bingung. Kalau kita berpikirnya caranya bilangan itu kan begitu ya. Akar 2I berarti akar 2 kali akar I, akar 2 akar dari akar -1. Lah gimana ini? Bingung ya. Sedangkan kita pengennya bentuk umumnya kan begini. Bentuk umumnya kan X plus YI. X plus YI. Bentuk umumnya kan begini. Begini kan bentuk umumnya kan. Kalau kita, oke lah kita tahunya kan 1 + I ya 2I. 1 + I kuadrat ya. 1 + I kuadrat ya 2I. Kita bisa balik ya. Akar dari 2I ya 1 + I kuadrat. Dari mana ini bisa 1 + I? Kita tahunya. Maka kita perlu bentuk lain. Bentuk lain dari apa namanya? Dari bilangan real yang sudah kita pelajari ini. Bentuk lainnya yang pernah kita pelajari kemarin itu X plus Y, kita butuh bentuk lain, yaitu bentuk namanya bentuk polar. Bentuk polar. Kalau kita kalau kita pernah belajar koordinat kutub ya, koordinat kutub pernah, maka kita bisa ini kan ini sebagai R. Itu ya. R. Kemudian ini bisa kita jadikan bentuk theta. Ini. Kan R theta. R theta.
sama dengan, kalau kita lihat Pitagoras ya, berarti apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat akar ya. Pitagoras. Ini segitiga Pitagoras ya, Pitagoras. Ini Y, ini kan X ya. Nah, Pitagoras kan. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat, kita eh, kita kalau Pitagoras kan oke, SMP kelas kelas 3 ya, kelas 9. Kemudian kita ke tetanya gimana nih? Kalau teta ya berarti R-nya di mana R-nya itu ya ini ya. Kemudian kalau kita ke ini apa namanya? Trigonometri ya. Berarti Y itu sama dengan apa? Kalau Y itu kan berarti kan tegak ya, sisi tegak, sisi di depan sudut, depan miring, demi. Berarti yaitu sin sin theta ya. Kalau kita trigonometri ya sin theta itu sama dengan Y per R, kemudian cos theta itu sama dengan X per R. Melalui bentuk ini, kita dapat mengubah bentuk ini ya. Kalau kita lihat sin theta sama dengan Y per R. Berarti Y sama dengan R sin theta. Dan ke sini nih. Ke bentuk umum yang pertama yang pernah kita pelajari itu, sehingga akan menjadi Z sama dengan, oke, R-nya kita bisa keluarkan ya. R dalam kurung cos theta plus I sin theta. Inilah bentuk polar ya, atau bentuk kutub dari ini. Ini bentuk polar. Gunanya apa kita mengubah bentuk polar? Mengubah bentuk polar ini, gunanya apa? Gunanya adalah kita bisa menggunakan eh, bentuk polar ini untuk mencari akar dan pangkat. Lebih mudah. Apa nih? Eh, Mohon maaf Kak, tadi tuh kayak nge-lag gitu. oh, sinyal nih. Sinyal ya? Iya, mungkin karena gangguan sinyal mungkin. Tar, 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 tar. Ini saya coba pakai ini deh.
Eh, masih ini ya, kira-kira masih masih nge-lag nggak videonya? Enggak kok, Kak. Oke, enggak. Mungkin, oh ini. Oke, sampai mana? Sampai sini ya. Bentuk polar. Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta. Untuk apa? Untuk mencari pangkat dan akar. Oke, sampai sini deh ya. Ini udah ya. Udah dipelajari. Nah, dari bentuk polar ini timbullah teorema namanya teorema de de Moivre, de Moivre. Teorema teorema de Moivre. Ini nggak apa lah, judulnya nggak usah. Namanya pernah dengar teorema teorema de Moivre. Mau di V ya. Moivre. Apa ya bahasa bahasa apa ini? Tahu tulisannya doang. Teorema de Moivre. Teorema de Moivre itu untuk perkalian dari bilangan Z ya. Untuk pembuktian teoremanya saya skip aja ya, pembuktian teoremanya ya. Silakan cari sendiri aja pembuktian teorema de Moivre ya. Jadi teorema de Moivre misalkan kita punya Z1 sama dengan R1 cos theta 1 atau nggak theta aja nggak apa-apa. R cos theta I sin theta. Kemudian Z2 itu misalkan kita punya uh, R2 cos cos alpha misalkan atau enggak dan theta theta apa alpha ya nanti ini theta sih atau enggak alpha deh alpha dan Maaf, Kak Agus. Sepertinya kendala sinyal ya. keluar lagi tadi ya. Hmm. Ini kedengaran ya. Iya, Kak, kedengaran. Oke. Pokoknya Z1 Z2 ini bilangan kompleks yang berbeda ya maksudnya bilangan kompleks yang berbeda.
Ini sering keluar nih. Ini saya harus ke ruangan kayaknya. Ini ya teorema de Moivre ya. Z1 itu R cos alpha I sin alpha. Kemudian Z2 R cos beta I sin beta. Maka Z1 kali 2 itu R kali R. R kali R cos alpha tambah beta ditambah I sin alpha tambah beta. Ini teorema yang pertama ya, sehingga dapat kita apa namanya dapat kita perumum di bilangan pangkat, maka jika kita misalkan Z sama dengan R cos theta I sin theta, maka Z pangkat N itu sama dengan, kalau kita mengacu pada teorema yang pertama, maka kalau Z pangkat N itu berarti R pangkat N cos N ditambah I sin N theta. I sin N theta. Ini langsung ke teorema de Moivre ya. I sin theta. Ya, teorema de Moivre yang kedua, jika Z sama dengan R oke. Baik lagi ke soal yang tadi ya. Z sama dengan tadi 1 tambah I ya. Tuh, 1 tambah I. Dan tadi kan pangkat 2 ya. 1 tambah I pangkat 2. Oke lah. Nanti kita ke sini. Yang pertama-tama kita harus cari eh, apa namanya? Bentuk polar dari ini. Tadi kan kita pakai pakai rumus pakai pakai konvensional ya tadi ya. Z pangkat 2 ya berarti I 1 tambah I pangkat 2 ya. Tadi dapatnya 2I. Oke. Dapatnya 2I ya. Kita simpan aja jawabannya ini, 2I. Kemudian gimana caranya kita menggunakan teorema de Moivre? Pertama kita ubah dulu yang ini menjadi bentuk polar. Kita harus cari R-nya dulu. R-nya dan juga tetanya berapa. R-nya dulu ya. Tadi kan R adalah akar dari X kuadrat.
Oke, lanjut ya. Tadi walaupun keluar, masuk lagi. Kemudian untuk tetanya ya, tetanya berapa nih? Kalau kita lihat di sini, berarti kan cos theta adalah, kan tadi kan cos theta adalah X per Y ya, X per R. 1/2. Berarti setengah akar 2. Sin theta berarti sama ya, 1/2. Sama dengan setengah akar 2. Kira-kira tetanya berapa? Tetanya berapa? Kalau misalkan sinnya setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, maka didapat theta adalah, kita pakainya derajat apa pi. Maka tetanya adalah berapa? 45 derajat ya. 45 derajat. Atau kalau dalam pi itu berarti pi per 4. Pi per 4. Ya. Enggak, 45 derajat juga nggak apa-apa ya. Sehingga bentuk ini dalam bentuk polar adalah Z sama dengan akar 2 sin 45 yaitu pi per 4 ditambah sin lagi cos cos. Sehingga bentuk ini menjadi Z sama dengan akar 2 dalam kurung cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Paham sampai sini, paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini saya terlalu banyak ini, belum belum nanya ada pertanyaan atau enggak. Belum ada pertanyaan ya, insya Allah. Oke, masuk lagi. Tadi ya, sehingga apa?
Mohon maaf Kak Agus, sepertinya Kak Agus terkendala jaringan ya. Oke, gimana nih? Tadi mana? Faris. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum belum ini ya, selesai. Iya Kak, Tadi ada pertanyaan dari Muhammad Rizky Purnama. boleh. Ya, Ini sampai katanya mana? izin bertanya terkait bagian awal tentang kartesius, bagian bentuk umum X tambah Y, setahu saya kalau ada I itu nggak bisa digambarkan di kartesius. Jadi yang benar bagaimana? Nah, sama ini Pak, setahu saya kalau kartesius itu bisa digambarkan kalau kita punya persamaan Y sama dengan X. Kalau salah, mohon diperbaiki. Itu Kak Oh, pertanyaannya. oke 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 oke. Oke lah. Saya lupa sebetulnya apa namanya terkait dengan ini ya, apa namanya diagram kalau kita mikir diagram kartesius, hmm, mungkin yang dipahami oleh saudari kartesius yang umum. Nah, yang saya pahami, yang saya jelaskan ini sebetulnya bukan kartesius X sama Y ya. Jadi tapi diagram kartesius yang memuat bagian real dan bagian imajiner. Tadi ya. Jadi untuk memudahkan apa sih kalau misalkan bentuk yang tadi ya yang X plus Y itu. Ini berarti saudari atau saudara yang bertanya ini masih masih ke arah bilangan real, arah arah dari analisis real ya, real, bilangan real, kalkulus. Nah ini udah ke sana. Nah kalau udah bilangan kompleks ya udah beda lagi sebetulnya. Bahkan mungkin grafiknya pun agak beda, gitu ya. Jadi maksudnya X plus Y ini bentuk bentuk ini ya, bentuk maksudnya bentuk titik sebetulnya. Atau kalau memang misalkan mau coba download GeoGebra juga ada ya bentuk-bentuk kompleks dari suatu titik.
Gitu ya, itu definitif aja ya. Oke, kita lanjutkan yang ini ya. Eh, tadi itu ya, kita ubah tadi kan 1 plus I tadi, bentuknya kan tadi itu ya, akar 2 cos pi per 4 atau cos 45 derajat ya. Kalau kita derajat ya, tapi walaupun sebetulnya jarang pakai derajat ya, pakainya begini ya, pi per 4 dan I sin pi per 4. Kemudian kita kuadratkan kan ya, kita kuadratkan, maka menurut teorema de Moivre, maka jadinya R pangkat 2 kan ya, R pangkat 2 cos 2 kali tadi ya sudutnya tadi, pi per 4 tambah I sin 2 kali pi per 4. Sehingga kalau kita 2 kali pi per 4 ya jadinya pi per 2. 2 kali pi per 4 ya pi per 2. Nah, pi per 2 berapa? Kalau kita 45 derajat kali 2 ya 90 derajat ya. Sehingga pi per 2 itu kan 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0 kan? Tambah sin 90 derajat adalah 1. I kali 1. I kali 1 ya I. 2 kali I ya 2I. Sama ya. Dengan menggunakan ini ataupun menggunakan teorema de Moivre, hasilkan hasil yang sama. Nah, teorema de Moivre ini efektif untuk pangkat yang lebih besar. Mau pangkat 5, pangkat 6 gitu kan. Oke, ada pertanyaan. Kenapa tetanya 45? Kenapa enggak 225? Rizky Purnama, oke. Kenapa itu tetanya hasilnya 45? Kan ada satu lagi sudutnya yaitu 225. Yakin? Yakin nggak? Kalau kita lihat 225 itu sinnya itu adalah minus setengah akar 2. Dan cosnya juga minus setengah akar 2. Kan saya pertanyaan tadi yang awal adalah tetanya di mana cosnya setengah akar 2, sinnya juga setengah akar 2. Kalau 225 itu cosnya minus setengah akar 2 dan sinnya minus setengah akar 2. Coba dibuka lagi ininya apa namanya? Trigonometrinya. Kalau 225 itu cosnya minus, sinnya minus. Kenapa begitu? Karena berada di kuadran ketiga. Ingat kuadran ya. Ingat kuadran. Bisa dipahami ya Rizky ya? Boleh dijawab, silakan. Oke, kuadran ya. Jadi kalau ini 45 karena dia kuadran satu. Sinnya positif, cosnya positif juga kuadran satu. Berarti 45 derajat. Oke ya. Ini pangkat selesai ya pangkat ya. Kalau pangkat 3 gimana Pak? Kalau misalkan kita pakai konvensional pangkat 3, kita harus ngali satu-satu ya. Ini boleh saya hapus ya. Misalkan gini, kalau kita pakai yang ini, kalau kita kegunaan dari teorema de Moivre ini, kita bisa mempersingkat ini. Kalau kita pakai yang ini misalkan Z pangkat 3 atau Z pangkat 4, oke Z pangkat 3 deh. Z pangkat 3, kalau kita pakai ini 1 plus I pangkat 3, ini akan lama. 1 plus I gitu kan, 1 plus I gitu kan, 1 plus I gitu kan. Ini kan akan ngalikan satu persatu ya. Ini akan lama. Maka kita gunakan teorema de Moivre. Kalau kita gunakan teorema de Moivre gimana? Berarti ya kalau kita pakai Z pangkat 3, kalau pakai ini kan repot ya. Berkali lagi, kali lagi, kali lagi kan repot tuh. Kalau kita pakai teorema de Moivre, kita persingkat. Jadi Z pangkat 3 itu sama dengan akar 2, akar 2 pangkat 3 gitu ya. Cos 3 kali pi per 4 tambah I
sin 3 kali pi per 4. Lebih singkat. Lebih singkat ya. Sehingga jadinya 2 akar 2, 3 per 4 pi itu berarti berapa? 45, 90, 135 ya. Cos 3 per 4 pi itu kan 135 ya. Berapa? 135 berarti cos 135 itu berarti cos 135 itu cos sinnya negatif ya. Berarti cosnya positif. Berarti setengah akar 2. Ya boleh silakan masuk. Ditambah i kali negatif setengah akar 2. Bisa dipersingkat ya. Jadi pangkat 4, pangkat 5, pangkat 10 itu bisa dipersingkat gitu. Kalau kita menggunakan teorema teorema de Moivre. Kalau kita pakai konvensional seperti ini, maka agak lambat ya, lama. Jadi kalau pakai teorema de Moivre, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 akan lebih cepat. Tinggal sudutnya aja kita cari. Dan sudut pun pasti akan berulang-ulang ya. Kalau sifat trigonometri itu periodik namanya. Sehingga jadinya kalau Z pangkat 3 dapatnya adalah ini kali ini berarti 2 kali setengah, 1 akar 2 kali akar 2 berarti 2, 2 ya, 2 ditambah dikurangi ya. 2 ini ke sini dikurangi 2i. Lebih mudah ya kalau misalkan pangkat pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya ya. Lebih lebih singkat gitu loh ininya, langkahnya. Kalau kita menggunakan teorema teorema de Moivre. Dan tapi ya kekurangan dari teorema de Moivre itu eh, sudutnya harus kita ketahui. Jadi di beberapa beberapa bentuk umum itu kadang-kadang sudutnya itu bukan sudut istimewa. Kalau sudutnya istimewa selesai 30, 45, 60, 90 dan sebagainya ya. Ini cukup ya selesai ya. Yang ini kalau pangkat nih. Boleh di kalau misalkan penasaran bener nggak sih? Boleh dicari pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya ya. Kemudian tadi pangkat ya. Kita ke akar. Kita tadi pangkat ya. Pangkat selesai. Ada pertanyaan nggak kalau untuk pangkat? Ada pertanyaan nggak kalau untuk pangkat? Pangkat, pangkat ini tadi pangkat 2, pangkat 3. Kalau bisa pangkat 4 boleh pangkat 4, 4 pangkat 5 dan seterusnya ya. Jadi kalau pangkat 4, Z pangkat 4 hasilnya itu akan jadi 4. Z pangkat 5 itu akan menjadi 4 akar. Eh, bukan ya. 4, 4, 4 di, salah. Salah deh. Artinya Z pangkat 4 itu kalau kita lihat ini berarti Z pangkat 4 itu bisa dicek ya. Boleh silakan boleh dicek. Kalau Z-nya ini 1 plus I, Z pangkat 4-nya itu sama dengan berapa ya Z pangkat 4-nya? Bukan. 4, min 4. Kemudian kalau Z pangkat 5 itu berarti min 4, min 4I. Salah deh. Salah. Ini saya salah. Kosnya negatif. Kosnya negatif. Ini yang positif. Salah. Harusnya Z pangkat 3. Salah. Z pangkat 3 itu harusnya adalah min 2 ditambah 2i. Salah.
min 2 tambah 2i ya harusnya. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya dapat dari mana sih Pak? Kok bisa ini? Gampangnya gini ya. Kalau kita lihat diagram Cartesius, eh, itu ya. Ini kan tadi 45 ya, 45 di sini ya, 45. Kalau pangkat 2 berarti di sini ya, 90 tambah 45 lagi. Kalau pangkat 3 berarti di sini ya, tambah 45 lagi. Kalau pangkat 4 berarti kan di sini, 45 lagi. Pangkat 5 di sini, 45, 6, 5 gitu. Dan seterusnya ya kalau sudutnya. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, dan seterusnya ya. Bisa berputar-putar. Jadi kalau Z pangkat 3, Z pangkat 4 itu bisa dicek ya. Z pangkat 4 itu berarti min 4. Z pangkat 5 itu berarti min 4 I kurang min 4 I. Z pangkat 6. Z pangkat 6 itu berarti berapa ya? Z pangkat 6 itu 8. Min 8 I. Bisa dicek ya. Silakan dicek ya. Oke, selanjutnya kita ke akar. Akar pun sama sebetulnya ya. Akar pun sama. Kalau kita ini kan karena teorema de Moivre itu n-nya itu bukan bilangan bulat, bukan bilangan asli ya. Jadi di dalam teorema de Moivre yang tadi dalam teorema de Moivre z pangkat n itu sama dengan r pangkat n cos n theta i sin n theta. Ini n-nya bukan bilangan ini, bukan bilangan asli n-nya, tapi juga bilangan pecahan ya. Sehingga kita bisa menentukan berapa sih akar dari misalkan akar dari tadi ya. Boleh deh. Akar dari min 8i misalkan. Ayo, 8. Akar dari min 8i. Ya mudahnya min 8i kita jadikan ini dulu apa namanya? Kita jadikan polar dulu min 8i-nya. Ya, min 8i kita jadikan polar. Kan kalau kita lihat min 8i ya. Berarti kita jadikan polar min 8i itu berapa sih polarnya? Z sama dengan min 8i. Ada ya akar min 8i ada ya. Jadi jangan pokoknya bilangan hukum-hukum bilangan realnya agak sedikit dikesampingkan dulu ya. Kok akar min 8 gitu kan. Kita mikirnya akar min 8-nya kan agak agak aneh gitu. Kok akar min 8 gitu kan. Jadi teorema-teorema bilangan realnya dikesampingkan dulu ya. Z sama dengan min 8 I. Berarti kan kalau kita lihat R sama dengan R-nya berarti ya 0 kuadrat gitu kan ya. Kalau ditambah min 8 kuadrat. Oke lah, kita dapat ini 8. R-nya 8. Sin tetanya adalah, kalau sin tetanya kita lihat, sin tetanya itu berarti, cos. Cos teta itu berarti 0 ya. 0/8 sama dengan 0. Sin theta itu sama dengan min 8/8 sama dengan min 1. Kira-kira tetanya berapa? Cosnya 0, sinnya min 8. Berarti tetanya adalah 270. Atau berapa sih 270 itu?
270 itu pi per 2 kali pi 3 per 2. 3 pi per 2. 3 pi per 2. 3 pi per 2. Maka kalau kita lihat akarnya di mana? Atau enggak z-nya sama dengan min 8 pi. Jadi sama dengan 8 dalam kurung cos 3 pi per 2 i sin 3 pi per 2. Atau 270 lah kalau kita lebih suka 270 ya, padahal jarang dipakai sih. Kalau udah analisis kompleks ya biasanya pakainya pi. Sehingga akarnya gimana? Akarnya nih. Akarnya gimana? Akar dari ini. Berarti kan Z pangkat setengah ya. Kalau akar dari ini kan, akar dari Z, berarti kan akar dari ini ya. Atau enggak min 8i pangkat setengah. Berarti kalau kita lihat 8 ini ya, 8 pangkat setengah cos setengah kali 3 per 2 pi ditambah i sin setengah kali 3 per 2 pi. Sehingga ini jadi akar 8 ya, atau enggak 2 akar 2 deh. Akar 8 itu 2 akar 2 ya. Kemudian cos 3 per 4. Cos 3 per 4 pi. I sin 3 per 4 pi. Berapa 3 per 4 pi? Tadi udah ketahuan ya, 3 per 4 pi itu adalah 135 ya. 135 derajat berarti 2 akar 2 di berarti cosnya negatif ya, setengah akar 2 ditambah i kali setengah akar 2 sehingga jadinya adalah berapa nih? Hmm, min min 2 ya, min 2 ditambah 2 secara umum. Ini teorema de Moivre ya, ini de Moivre. Semester kan kalau ada silakan ini ya pangkat semalam ngerti ya R-nya itu oke. Okay. Kalau R-nya ngerti ya, R-nya itu yang Pitagoras itu tuh. R-nya Pitagoras ya X kuadrat tambah Y kuadrat. Tetanya. Bagian itu maksudnya menentukan tetanya berapa sih? Kak Agus, tetanya kok bisa 45? Kok bisa kok bisa ini berapa nih? Kok bisa 270 tadi ya? Kok bisa 45 kok 270? Gampangnya kalau misalkan oke, okay, Muhammad Septiandi. Oke, okay, kalau nentuin R-nya bisa, tapi kalau nentuin tetanya belum bisa. Oke, okay,
Yang ini saya hapus ya. Oke, katanya menentukan katanya belum bisa. Balik lagi ke prinsip kuadran ya. Kuadran, prinsip kuadran. Jadi balik lagi ke prinsip trigonometri yaitu kuadran ya atau enggak ya kuadran ya kuadran. Kayak tadi ya kayak tadi nih yang ini. Tadi saya siapa sih ya? Terus gampangnya ya kalau gampangnya itu di dia ini dulu apa namanya dituangkan dalam bentuk kartesius dulu kalau bisa. Contoh deh misalkan kayak tadi ya. Tadi ya Z sama dengan oke misalkan contoh Z sama dengan 4 dikurang 4i misalkan. 4 kurang 4i ya. Kita kita gambarkan aja. Kita gambarkan jadi diagram kartesius. Kira-kira gini. Kalau kita lihat berarti kan X-nya 4 ya. X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 4. Berarti di mana itu? Berarti kurang lebih kalau kita gambarkan secara diagram kartesius. 4, min 4 itu ada di mana? Berarti di sini. Ya. Ini R-nya, ini im-nya. Im. Berarti kan kalau 4, min 4 berarti kan di sini ya. Ini 4 gitu ya. Ini koma min 4 di sini. Berarti di sini 4 dikurang 4i. Ya, lengkap ya Septian ya. 4 kurang 4i. Berarti kan ini kuadran berapa nih? Kan kalau kuadran kan kuadran 1, 2, 3, 4. Di kuadran keempat. Karena otomatis di kuadran keempat ya ini ya. R. Nah, tetanya kan berarti kan dari sini ke sini. Oh. Nah, kuadran 4, kuadran 4 itu kan berarti antara ini ya, antara sini. Ini kan berarti kan 0, 90, ini ya, 0, 90, ini kan 0 sampai atau 0 boleh ya, 360 atau 0, 360 dia. Nah, berarti dia kuadran keempat. Kuadran keempat, berarti kan angkanya pasti sekitar sini. Ya, kemudian kita cari sekitar sini ya, sekitar sini. Gitu ya kalau masih oke bukan saya bikin kesampingkan konsep kalkulusnya ya yang kalian pahami, tapi ini istilahnya kita maju ke bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu ya aturan-aturan yang mungkin ada di bilangan real itu kita kesampingkan dulu. Ya akar min 8 ada nggak? Ya ada. Kalau di bilangan kompleks ada gitu. Akar min 7, akar min 100 ada nggak? Ada. Akar min ya insya Allah.
Boleh untuk ini kita bikinnya 45 90 gitu ya. 45 90 aja. Ada nggak yang lain gitu? Ini bilangan apa gampang, istimewa aja. Biasanya kalau kalau udah masuk ke teorema de Moivre, yang di yang di ini sebut istimewa biasanya. Misalkan satu lagi deh, mengubah misalkan contoh satu lagi ya. Eh, Coba tentukan R dan theta di ini. Z sama dengan misalkan 3 tiga nih. -3 ditambah 3 akar 3 I. Kira-kira berapa R dan θ-nya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira R-nya berapa? R-nya tahu ya. R-nya adalah, ini juga sama ya. Nggak apa-apa. Θ-nya berapa kira-kira θ-nya? Kalau yang ini. Kita gambarkan dulu nggak apa-apa. Kita gambarkan dalam bentuk kartesius ya. Gambarkan 3 ini ya di sinilah. -3 sini -3 akar 3. Jadi -3 plus 3 akar 3 I. Nah, R-nya berapa nih? Θ-nya berapa yang ini? Saya saya jawab aja nggak apa-apa. R-nya ini ya, R-nya akar -3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat itu sama dengan 9. Oke, Rizky nih. Rizky ketebak nggak Rizky? Berapa kira-kira tetanya? Per 2/3. 2/3 ya. Ya, pi. 2/3 pi sin 2/3 pi. Oke, itu ya. Ya, udah setengah 11. Moderatornya mana ada nggak? Oh, ada. Ya, terakhir yang ini aja nggak apa-apa. Yang coba yang 120, yang 30 ya, 30, 60. Boleh nanti saya coba ini kan, mungkin latihannya buat buat latihan
teman-teman semua. Nanti saya akan coba kirim ke grup buat latihan terkait latihan ini ya tadi ya, pangkat dan akar. Jadi pangkat, pangkat dan akar ya, akar jangan kompleks. Pangkat dan akar bilang kompleks. Baru kebayang ya bilangan kompleks di akar gimana. Ternyata oh begini loh ternyata bilangan kompleks kalau di akar. Terima kasih ya, sekali lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Eh, kita sama-sama tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Ini moderatornya nggak ada ya? Milih silakan di ini di diambil alih.